Selamat malam semuanya. Sudah masuk ya teman-temannya? Masih banyak yang nggak bisa masuk ya Mbak? Kita mulai langsung pelajarannya. Kita akan bahas soal yang kemarin, yang soal-soal yang saya kasihkan kemarin. Tapi tolong nanti waktu ngumpulin tugas-tugas lagi, tolong ditulis nama sama nomornya, biar saya juga nggak bingung. Sekarang kita mulai untuk PR yang pertama, yang halaman 4, soal nomor 8. Di situ di nomor soal 8 kan disuruh hitunglah hitunglah 5 kuadrat 5A kuadrat dikali dengan 3A per 5 kuadrat. Di sini yang akan kita lakukan pertama-tama yaitu kita akan menguadratkan pada himpunan bilangan pertama dan himpunan bilangan kedua. Di sini berarti kalau ada 5A kuadrat, berarti kan 5 dikuadratkan dan A dikuadratkan. Kita tulis 5 pangkat 2 dikali dengan A pangkat 2. Kemudian untuk yang ruas yang kedua, di sini ada 3A per 5 kuadrat. Berarti ada 3 kuadrat dikali dengan A kuadrat dibagi dengan 5 kuadrat. Dari sini kita bisa lihat bahwa di antara 5 kuadrat kali A kuadrat dikali dengan 3A kuadrat A kuadrat dan 5 kuadrat, di sini ada 5 kuadrat, di bawahnya juga ada 5 kuadrat, berarti 5 kuadrat yang atas dan 5 kuadrat yang bawah kita coret. Kemudian yang tersisa adalah di sini ada A kuadrat, 3A kuadrat dan A kuadrat. Berarti ada 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 3 kali 3 berarti 9. Kemudian untuk A-nya, kalau ada A yang dikuadratkan, berarti dia akan di pangkatnya ditambah. Berarti 9A 2 pangkat 2 9A pangkat 2 plus 2 akan sama dengan 9A pangkat 4. Ini adalah jawabannya untuk yang soal nomor 1. Di sini ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan apa enggak? Dengar suara saya apa enggak di sini? Ada pertanyaan apa enggak ini, Mbak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Kemudian untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu halaman 15 nomor 6. Halaman 12 nomor 6.
halaman 15 nomor 6. Di sini ada jika diketahui P sama dengan akar 2 ditambah dengan akar 3. Kemudian ada X sama dengan 5 akar 2 akar 6. Di sini kita disuruh, soalnya adalah P kuadrat dikali dengan X. Di sini berarti kan di sini sebagai P, di sini X. Berarti kalau ada soal seperti ini, jika ditanyakan P kuadrat sekali X, berarti di sini P-nya ditulis akar 2 ditambah dengan akar 3 dikuadratkan, kemudian dikali dengan 5 kurangi 2 akar 6. 2 akar 6. Jika di sini kita misalkan kan ada akar 2 plus akar 3 kuadrat. Kita misalkan ini sebagai A dan B. Ya kan? Kalau ada A ditambah dengan B kuadrat, maka dia akan menghasilkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini adalah untuk penyelesaian dari A plus B kuadrat. Berarti kalau nanti ada, berarti kalau kita sekarang masukkan A plus B ini ke akar 2 plus akar 3, berarti yang di sini akar kita anggap sebagai akar 2-nya yaitu A-nya adalah akar 2 dan B-nya yaitu akar 3. Berarti di sini kita akan menganggapnya A kuadrat. Berarti kan kita tulis akar 2 kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah dengan 2 kali A, berarti A-nya tulis akar 2 dikali dengan B-nya yaitu akar 3. Kita tulis lagi di sini akar 3. Kemudian ditambah dengan akar 3 kuadrat. Di sini berarti ditambah dengan akar 3 kuadrat. Kemudian dari sini ini adalah baru untuk yang penyelesaian satu ini. Kita masih mengalihkan lagi dengan 5 dikurangi 2 akar 3. Berarti kita lanjutkan di bawahnya ya, tulis lagi 5 dikurangi 2 akar 6, yaitu untuk ruas yang kedua, yang ruas ini kita tulis. Kemudian tak lanjut di sebelahnya ya. Tadi kan ada soal akar 2 kuadrat. Berarti kalau ada akar 2 kuadrat itu akan sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Kemudian ada 2 dikali akar 2 dan akar 3. Berarti yang di dalam kurungnya bisa kita kalikan, yaitu 2 kali 3. Berarti menjadi plus 2 akar 6. Berarti plus 2 akar 6. Kemudian untuk yang 3 kuadrat, berarti kan akar 3 dikuadratkan sama dengan 3, berarti ditambah dengan 3. Kemudian kita tetap kalikan lagi yang
5 min berapa tadi? 2 akar 6. 2 akar 6. Di sini ada bilangan yang tanpa akar, yaitu ada 2 dan 3. Berarti kita tambahkan langsung, yaitu 5 ditambah dengan 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 2 akar 6. Kalau kemarin kan kita tahu kalau ini kan berarti perkalian sekawan. Jika ada A ditambah B dikali dengan A min B, itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat, iya kan? A kuadrat min B kuadrat. Berarti sama dengan yang di sini. Di sini ada 5 plus 2 akar 6 dikali dengan 5 min 2 akar 6. Berarti kan di sini tinggal kita misalkan A-nya itu 5 dan B-nya adalah 2 akar 6. Berarti akan tinggal A kuadrat min B kuadrat. Berarti akan tinggal A-nya 5 dikuadratkan dikurangi dengan B-nya dikuadratkan. B-nya berapa? 2 akar 6 dikuadratkan. Ya kan? Berarti 5 kali 5 adalah 25. Kemudian dikurangi 2 dikuadratkan yaitu 2 dan 2 pangkat 2 yaitu 4 ya. 4. Hilang kemana? Berarti kan ini tak coret. Ini berarti 2 kali 2 ya sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 25 dikurangi 6 kali 4 yaitu 24 sama dengan 1. Nilainya adalah 1. Di sini ada pertanyaan sampai di sini. Apa ya? Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah di sini? Yang 4 yang mana ya Mbak? 4 yang manakah yang dimaksud? Ini sama dengan 1. 4 yang mana? Yang dimaksud Mbak Marianti yang 4 yang mana ya maksudnya? Yang ini.
susahnya yang ini ya, ini tinggal 2 akar 6, berarti kan setiap stepnya diakarkan, berarti kan 2 kali 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan akar 6 dikuadratkan, berarti kan akar 6 dikuadratkan kan tinggal dikali dengan 6, yaitu tinggal 2 kali 2 4 dikali dengan 6, makanya ketemu nilai ini gitu. Sudah kedengaran ya suaranya? Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Ada yang belum jelas? Kalau nggak ada pertanyaan langsung saya lanjutkan ya. Siapa Mbak? Erni Mamiati, Etin, Mailda. Siapa? Mailda Yulia. Sebentar, tak absen dulu. Novi Indah, Pugut, Santi, Siti Nurhasana, Sri Haryanti, Sri Rahayu, Iramaya, Waryanti. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk soal yang ketiga ya. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Di situ di halaman 6 soal nomor 16. Di situ kan ada soalnya, jika ada 4 log 1 per 256. Di sini kita kan bisa 4 log 1 per 126. Berarti kan tetap kita tulis di sini tetap 4 log 256 itu kan sebenarnya sama dengan 1 per 4 pangkat 4, ya kan? Kemudian karena dia di bawah, makanya kita akan tulis sama kan kemarin kita jelaskan kalau ada seper berarti dia akan berpangkat negatif. Berarti di sini akan ada 4 log 4 pangkat min 4, ya kan? Kemudian di sini akan kita turunkan menjadi kalau ada A pangkat M, yang kemarin yang sifat-sifat logaritma, kalau ada A pangkat M log B pangkat N maka akan sama dengan N per N A log B. Berarti di sini akan sama dengan min 4 log 4, ya kan? Dimana log 4 log 4 ini kan sama dengan 1, berarti akan sama dengan min 4 dikali dengan 1, yaitu sama dengan min 4. Ini adalah soal untuk yang soal nomor 3. Sudah jelas di sini?
Kedengeran sekarang? Ada pertanyaan kah? Ada yang belum jelas? Yang ini ya, yang soal ini ya. Ini yang ini dulu sudah paham apa belum? Yang ini paham apa belum? Yang ini ya, oke. Kan soalnya di sini kan ada soal 4 log 1 per berapa? 1 per berapa soalnya? 256 256. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama adalah kita harus mencari 256 itu tuh sebenarnya berapa pangkat berapa. Di sini kan kita akan tahu kalau 256 itu kan sama dengan 4 pangkat 4, iya kan? Jadi nanti nilai dari 256 ini akan kita ganti menjadi 4 pangkat 4, yaitu akan menjadi 4 log 1 per 4 pangkat 4, ya kan? Kemudian kemarin kan kita sudah ada logaritma, dimana kalau ada 1 per A pangkat 2 itu akan sama dengan A pangkat min 2. Berarti sama, di sini kita karena kita akan mengubah pangkatnya ke atas, berarti nanti pangkatnya yang positif akan menjadi negatif, sehingga akan kita tulis 4 log 4 pangkat min 4, ya kan? Kemudian kalau ada pangkat, kemarin ada juga sifat logaritmanya yang kalau ada A pangkat N log B pangkat M, maka akan sama dengan M per N A log B. Sehingga di sini kita misalkan berarti kan ini yang kita anggap sebagai M. Ini berarti 4 pangkat 1, berarti akan sama dengan min 4 per 1, itu kan sama dengan tetap min 4 kan, 4 log 4, dimana nilai dari 4 log 4 itu akan adalah 1, sehingga nilainya akan sama dengan min 4 dikali dengan 1, yaitu sama dengan min 4. Ini adalah nilai untuk hasil akhirnya. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham kita ulang untuk yang logaritma ya, yang sifat-sifat logaritma. Saya kasih contoh lagi untuk sifat-sifat logaritmanya. Dilihat di itu aja, dilihat di YouTube aja. Kalau ngulangin itu nggak bakalan selesai nanti pelajarannya. Oke, kita sekarang lanjut untuk yang sifat-sifat logaritma yang di modul halaman 13. Kita ambil contoh-contoh soalnya aja ya, yang contoh soal itu. Di sini yang contoh soal yang tak kasih yang paling contoh soal nomor 4, yaitu ada akar 5 log 125. Kalau di sini berarti kita bisa menuliskannya
akar 5, berarti kan kita tulis 5 pangkat setengah, karena kan kalau akar berarti dia pangkat setengah. 5 pangkat setengah. Kemudian log 25 itu adalah 5 pangkat berapa? Ada yang tahu? Kalau 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2, berarti 5 kali 5 itu baru 25. Pangkat 3 berarti kan? Berarti kalau pangkat 3 kan 5 kali 5 sama dengan 25 dikali dengan 5, berarti 125. Berarti di sini adalah 5 pangkat setengah log 5 pangkat 3. Kemudian seperti yang sifat-sifat logaritma kemarin, kalau ada A pangkat N log B pangkat M akan sama dengan M per N A log B. Berarti di sini kita misalkan di sini adalah A, di sini adalah di sini adalah N, di sini ada M. Berarti akan sama dengan 3 per setengah dikali 5 log 5, ya kan? Sedangkan 5 log 5 itu adalah sama dengan 1, berarti tinggal 3 dibagi setengah. Jika kita kalikan terbalik, pembagian itu menjadi perkalian, tapi yang penyebutnya ini akan dibalik posisinya, yang pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Berarti kalau dikali, ini akan menjadi 2 per 1, yaitu 3 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 6. Ini adalah nilainya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan langsung kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang soal nomor 6. Yang soal nomor 6 itu kan ada 4 log 3 akar 3. Jika ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang 3 akar 3 di sini. Berarti di sini ada 4 log 3 pangkat 1 log 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat setengah. Berarti kalau ada pangkatnya seperti ini, dia pangkatnya akan dijumlah, sehingga akan menjadi 4 log 3 pangkat 1/2. 1/2 itu berarti 3 per 2, karena 1 ditambah dengan setengah, berarti kan pangkat 3 per 2. Kemudian kalau masih bingung gini-gini, berarti pangkat 1 plus setengah, ya kan? Kemudian di sini ada 4 log 3 pangkat 2 per 2